Selamat pagi, berkah dalam. Yang terhormat tim dari CCC Carmelite Center Jakarta, yang kami hormati Pastor Justinus Sumaryono Ordo Karmel, dan juga yang kami hormati dan juga kami banggakan semua pengurus DPP, BPGDA, pengurus stasi dan pengurus lingkungan. Syukur pada Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita mengawali kegiatan dalam kondisi yang teduh, sejuk dan dingin, yang mana tadi pagi kita diberikan rahmat hujan yang sangat luar biasa. Untuk mengawali semua kegiatan yang akan kita laksanakan di sepanjang hari ini, maka kita akan membuka dengan doa. Kepada Frater Denny kami persilahkan untuk memimpin doa. Sebelum doa, mohon HP disimpan. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta, rahmat dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami agar acara pembekalan dan pembinaan yang akan berlangsung pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami mohon berkat-Mu untuk para romo yang akan memberikan materi pada hari ini. Semoga kami semua Engkau lindungi, kami semua Engkau jaga, agar semua acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Denny. Bapak Ibu sekalian, ada satu pesan tadi yang dibisikkan kepada saya untuk disampaikan. Pak, tolong disampaikan. Terkait apa? Kita ini sama-sama bekerja di KPU. Maksudnya apa? Kalau di KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Biasanya kalau ada yang jadi panitia di KPPS dan lain-lain itu seneng karena dapat uang, dapat amplop. Tapi KPU kita beda. KPU kita diberkati oleh Bapak Uskup, para romo dan lain-lain. KPU kita itu namanya Komisi Pelayan Umat. Nah, jadi KPU kita yang baru ini adalah Komisi Pelayan Umat. Melalui apa? DPP, BPGDA, kemudian pengurus stasi, lingkungan dan lain-lain. Bahkan ini romo mohon izin kami sampaikan bahwasanya ini jabatannya double-double romo. Jadi ada yang sudah jadi ketua lingkungan, menjadi di ini lagi, kadang motonya SCTV dipakai, satu untuk semua. Jadi itu yang biasa terjadi di tempat kita, romo mohon izin. Kemudian dari CCC, nanti saya tidak akan memperkenalkan beliau siapa-siapa, nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri, berinteraksi dengan panjenengan semuanya, supaya kita semakin kelihatan guyup dan santai, tetapi konten atau isi di dalam materi ini bisa kita resapi, kita laksanakan dalam kehidupan kita, ikut ambil bagian dalam KPU Gereja Katolik Maria Ratu Para Rasul Ciracati, Komisi Pelayan Umat. Nah, itu. Kemudian memasuki yang acara berikutnya,
kita akan ada dua sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Pastor Kepala Paroki Maria Ratu Para Rasul Ciracati kepada yang terhormat Pastor Justinus Sumaryono Ordo Karmel. Kami persilahkan. Selamat pagi berkah dalam para romo yang kami kasihi, kemudian para suster dan umat Allah yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita semua memulai suatu perjalanan yang baru, yaitu perjalanan menjadi pengurus gereja. Dan di awal kepengurusan ini kita bersyukur kepada Allah karena diperkenankan untuk apa? Bekerja sama dengan CC, juga kita kedatangan tamu Romo Edison. Beliau mantan prior kami waktu saya frater. Jadi beliau juga dosen kami, tapi sekarang sudah jadi saudara kami. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, semoga dengan acara ini kita semua dapat menimba wawasan dan pengalaman baru berkaitan dengan tugas pelayanan. Kemudian kita gandengkan dengan tema yang sudah ada di spanduk, berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Kemudian titik berat kita adalah menjadi keluarga yang melayani. Dan semoga ini semua bisa tercapai dan sehingga kita mampu seperti yang menjadi moto kunjungan Bapak Paus kita, yaitu iman, persaudaraan, dan keterlibatan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua umat yang hadir pada pagi hari ini yang telah memberikan waktunya, dan semoga kita berproses bersama sehingga kita juga bersama-sama menikmati anugerah Allah. Satu hal yang kita alami bersama tadi waktu misa, Romo Dedi ini kakak kelas saya, tapi dia ikut tak bisa di tempat saya, tapi dia nggak pernah bayar iuran, ya kan? Tapi saya bebaskan nggak apa-apa karena saya jadi ketuanya, ya. Saya jadi ketuanya. Beliau juga hadir tadi memberi kesaksian. Saya disuruh apa? Jadi dukun. Jadi tolong, mana celanamu yang paling jelek taruh di atas apa genteng, nanti hujannya reda. Enggak perlu, saya sudah berdoa gitu. Dan ternyata acara siap sudah berhenti. Dan itulah doa yang juga disampaikan Kristus dan juga Maria. Sekian dan terima kasih, berkah dalam. Baik, terima kasih untuk Romo Justinus. Ya kadang beliau statement-statementnya ya begini, tiba-tiba langsung ada gelak tawa untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk Romo Justinus. Yang berikutnya prakata dari ketua tim yaitu Bruder. Tadi saya tanya, Bruder namanya siapa? Engko ae wis. Oke, baik. Nanti Bruder akan menyampaikan sendiri beliau namanya siapa, asalnya dari mana, dan tim yang dibawa siapa saja. Kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk Bruder. Namanya Bruder engko ae. Monggo Bruder. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para suster, berkah dalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bruder Konrad Sumirat. Ya, ada di sana ditulis Konrad, tapi sebenarnya pakai K, bukan pakai C. Itu aja. Saya asal dari Paroki Perumasan, Sendang Sono. Saya sementara ini bertugas di Jakarta bersama dengan rombongan Romo Jaya sebagai direktur dan pemimpin rumah, lalu Romo Karol dan satu lagi Romo Robi kebetulan ada tugas pelayanan di tempat lain. Baik, untuk sedikit mengawali kegiatan kita yang kita lakukan pada pagi hari ini, latar belakangnya apa sih kok kita mau mengadakan kegiatan ini?
kami dari tim Carmelite Center Jakarta mempunyai sedikit keprihatinan, terutama untuk paroki-paroki yang dilayani oleh para Karmelit khususnya, dan tidak tertutup juga yang lain, terutama yang di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok itu kami merasa bahwa prihatin untuk menjadi pengurus gereja atau para aktivis gereja itu tidak mudah. Itu juga saya alami atau kita alami juga terutama di paroki saya sendiri di Perumasan. Bahkan untuk menjadi pengurus itu ada yang sampai beberapa periode karena memang tidak ada yang mau bertugas. Itu salah satu latar belakang kegiatan yang kita lakukan dari kami tim Carmelite Center Jakarta itu. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya adalah para aktivis gereja itu tadi. Siapa mereka? Terutama adalah para anggota dewan atau DPP, para aktivis gereja itu, asisten imam kalau di Kesupan Malang sini, kalau di Semarang mungkin prodiakon, dan ya para pengurus yang lain, baik itu ketua lingkungan, ketua wilayah, pembina, pendamping asmika dan segala macamnya itu. Itu sasarannya. Jadi latar belakangnya seperti itu dan sasarannya itu. Tujuannya ada. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kami berusaha untuk memberikan sedikit motivasi, memberikan penyemangat lah, gambarnya seperti itu. Jadi kami akan berbagi dengan hal-hal seperti itu, dan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, kami sudah sedikit banyak berkeliling dari ujung dari Pulau Sumatera, bahkan kemarin itu juga kita sempat ke Kesupan Sibulga di paroki Pinangsori, paroki baru yang ditangani oleh Karmel, itu di Sibulga. Lalu merembet ke sedikit ke Palembang, Kesupan Agung Palembang kapal istilahnya mereka. Itu di paroki Sungai Lilin, itu yang kemarin terakhir kami sebelum ke Culmajang kemarin dan hari ini di Curacjati ini. Bergeser sedikit ke timur, kita juga sudah sampai di Kesupan Malang. Itu 3 paroki langsung kita rapel waktu itu, di paroki Donomulyo, Lodalem, dan Kepanjen. Kita juga sudah melakukan kegiatan yang sama, animasi namanya, animasi kepada para pelayan atau petugas gereja yang seperti kita lakukan di tempat ini. Itu di paroki atau di Kesupan Malang. Lalu sempat sedikit nyebal di Kesupan Agung Semarang, terutama di paroki saya sendiri, di paroki Perumasan, kemudian kemarin saya usulkan karena di sana juga seperti itu. Hal yang sama terjadi mungkin di tempat ini, tapi mudah-mudahan tidak di tempat ini. Saya harap juga tidak seperti itu. Jadi di paroki ini mudah-mudahan menjadi pengurus gereja atau menjadi aktivis gereja tidak sesulit seperti yang ada di paroki saya sendiri, di paroki Perumasan. Mungkin sedikit gambaran seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sudah di berbagai paroki, itu mungkin ada 12 atau 13 paroki. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kami usahakan dari tim Carmelite Center Jakarta ini sedikit banyak bisa membantu, memotivasi, menyemangati Bapak Ibu sekalian, para suster juga yang ada bertugas di paroki ini. Mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu dan terutama para pendamping, para pembina, Romo Paroki yang ada di sini, Romo Justinus. Saya kira itu aja dari saya, sedikit pengantar kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, berkat dalem. Terima kasih Bu Ruder untuk prakata awal ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan para suster, kita langsung masuk ke materi yang pertama di sesi 1 ini. Apakah semua buku sudah dibagikan dan sudah diterimakan dengan baik? Nah, terima kasih. Pesan tadi kan sudah dibawahi tas. Nah, tas itu fungsinya adalah untuk menyimpan plastik yang bukunya dibuka, itu multifungsi, tidak apa-apa, dibuka, dimasukkan situ, nanti sampai luar ketemu tempat sampah, diambil lagi, masukkan tempat sampah. Bukan berarti tasnya itu dipakai untuk tempat sampah, jadi tetap multifungsi. Tadi ada yang tanya, Pak, tidak ada bukunya, Pak, tidak ada pulpennya, gratis njaluk akeh-akeh gitu. Kuwi wis lebih dari cukup kita yang beri itu ya. Terima kasih. Kita selalu berdoa bagi siapapun yang memberikan donasinya untuk kaos ini, untuk tas ini, semoga diberikan rahmat yang melimpah dalam kehidupannya dan segala usaha pekerjaan dan urusan-urusannya dimudahkan. Amin.
selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya selama kurang lebih 1 jam 15 menit kepada Romo Karol dan juga Romo Edison. Saya juga belum tahu mana beliaunya, nanti silahkan untuk memperkenalkan diri juga. Bapak Ibu, nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Selesai sesi pertanyaan, nanti kita langsung ambil foto di sini. Intinya, mohon nanti mengikuti bergerak mobile dengan cepat, karena beliau ini juga waktunya terbatas. Setelah sesi ini, beliau langsung akan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi mohon dengan sangat untuk kegiatan kita nanti ini, begitu selesai sesi foto langsung kita mobile dengan cepat, tepat, sehingga efektif dan efisien. Terima kasih kepada beliau berdua, Romo Karol dan juga Romo Edison. Kami persilahkan sepenuhnya 1 jam 15 menit. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk beliau berdua. Selamat pagi, berkat dalem. Iya, saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sebagai pemandu yang akan membantu Bapak Ibu untuk bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan penulis buku yang sekarang kita pegang, yang ada di tangan kita masing-masing, yang berjudul Semangat Misioner yang Berkobar-kobar untuk Malang, Indonesia. Buku ini ditulis dalam rangka 100 tahun Karmel di Indonesia. Untuk diketahui bahwa juga Romo Edison menulis buku kenangan 50 tahun Karmel di Flores, juga untuk di Sumatera. Baik, Bapak Ibu pasti akan bertanya dalam hati, kok kita datang untuk pembinaan tetapi disuguhkan suatu kegiatan kupas buku. Bapak Ibu, orang bilang manusia itu beradab jika tahu tentang sejarah. Karena sejarah itu selalu membantu kita untuk melihat perjalanan suka dan duka perjuangan. Dan dalam hal ini berkaitan dengan misi gereja di Keuskupan Malang. Dan kita berterima kasih kepada Romo Edison karena beliau sangat jeli menghimpun semua data yang berkaitan dengan sejarah Karmel ya di Keuskupan Malang. Ya, semuanya sudah terdata di sini. Karena itu barangkali kita akan menggunakan waktu setengah jam untuk bercakap-cakap dengan beliau. Kemudian waktu yang sisa saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya apa saja terkait dengan buku ini atau terkait dengan percakapan yang kami Romo sampaikan di depan ini. Ya, saya memulai dengan memperkenalkan diri. Saya Romo Karol Okarn, tim Carmelite Center Jakarta. Saya berasal dari ND Flores. Saya ditabiskan tahun 2003 yang lalu, berarti sudah 21 tahun imam. Untuk Romo Edison, ya senior kami di dalam Karmel, ya beliau lahir di tahun 24 Desember 1963. 10 tahun lebih kakak dari saya. Ya, berasal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Menjadi Karmelit dengan profesi sementara pada 19 Juli 1987. Kemudian profesi kekal 13 Agustus 1992. Kemudian beliau ditabiskan menjadi imam pada tanggal 30 Agustus 1993. Menyelesaikan lisensiat master dalam patrologi ya di Institut Patristicum Augustinianum Roma pada tahun 1999. Kemudian Doktor Teologi Patristik di Universitas Thomas Aquinas Roma pada tahun 2001. Hingga kini menjadi dosen tetap di STFT Widya Sasana Malang dan dosen tamu di Institut Titus Bransma Universitas Radboud Nijmegen Belanda pada tahun 2004 hingga 2010.
menjadi pustakawan Ordo Karmel di Roma, dan setelah itu menjadi pustakawan Ordo Karmel Malang sampai sekarang. Dan beliau sekarang adalah ketua ya STFT Widya Sasana Malang. Ya, ini beliau Romo Edison. Baik Romo menulis soal semangat misioner dari Clemens van der Pas. Barangkali kami ingin tahu lebih jauh siapa sih Clemens van der Pas itu, Romo? Ya. Ya baik, terima kasih Romo Karol dan introduksi yang begitu panjang. Saya akan memberikan sedikit mengenai Clemens van der Pas ini, ya, karena buku yang diberikan yang ada di tangan kalian itu sebenarnya mengenai Clemens van der Pas. Nah, tentu harus kita tahu dulu siapa itu Clemens van der Pas, terus nanti kita lihat hubungannya apa, untuk apa kalian miliki itu. Ya kan, saudara itu CCJ itu membagikan kepada kalian, memberikan kepada kalian. Nah, tentu ada alasannya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu Clemens van der Pas itu siapa. Nah, sebelum saya terangkan Clemens van der Pas, mungkin kita sedikit tahu dulu mengenai gereja Katolik di Jawa Timur. Nah, terlebih-lebih sebenarnya di Curajati. Mungkin belum pernah diketahui atau sudah pernah didengarkan. Saya menulis satu artikel, itu sedang dipublikasi mengenai sivilisasi Keuskupan Malang. Itu mudah-mudahan selesai, nah itu sudah koreksi terakhir, nanti akan diterbitkan di jurnal Scopus. Nah, di situ saya membuat sivilisasi, artinya bagaimana gereja itu membuat misi dengan pendidikan di Keuskupan Malang. Nah, sebelum pada poin itu, kita mestinya tahu situasi kekatolikan di Jawa Timur sini, terlebih-lebih di bagian paling timur. Pernah enggak kita menyadari atau mendengarkan bahwa Katolik sudah hadir di sini pada abad ke-16? Pernah dengar itu? Belum. Pernah dengar enggak kerajaan Belambangan? Nah, pada periode itu gereja Katolik sudah hadir di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pada abad ke-16, awal abad ke-16 itu Portugis itu masuk ke Maluku melalui Malaka. Portugis itu Portugal. Jadi tempat pemberhentian mereka itu pertama di Malaka, lalu mau pergi ke Maluku dan Indonesia Timur lainnya. Lalu di mana tempat berhenti? Enggak mungkin kapal seperti sekarang. 3 hari 3 malam jalan, enggak perlu bahan bakar, enggak perlu makan. Enggak mungkin seperti itu. Lalu di mana berhenti? Ingat, nah, mungkin kita di sini belum tahu. Ternyata di Jawa Timur sini, bagian timur itu kaya dengan sejarah. Pemberhentiannya itu adalah di Panarukan. Panarukan itu dulu bagian dari kerajaan Belambangan. Nah, di situ di Panarukan itu sudah ada namanya Kampung Kristian, tempat persinggahan orang-orang Portugis yang mau dan pergi ke Maluku. Ini lampunya mati. Nah, di situ sudah ada Kampung Kristian dan sekarang ada bukti fisiknya. Di situ ada di Panarukan itu ada tugu peninggalan Portugis. Nah, di situ disinyalir bahwa Kristiani tinggal di sana.
Dan waktu itu kebetulan kerajaan Blambangan itu membuka diri kepada Kristiani sehingga juga masuk ke dalam kerajaan Blambangan. Walaupun kemudian ganti beraja ganti, lalu sudah itu Kristiani atau Katolik itu tidak boleh lagi masuk. Jadi berhenti. Apalagi nanti itu terjadi pada tahun 1525 sampai 1590-an. Jadi abad ketiga, abad ke-16. Nah, sudah itu siapa yang masuk ke Indonesia? Belanda, VOC. Nah, VOC masuk, Katolik itu praktis tidak boleh masuk ke Indonesia lagi. Nah, Portugis yang sebelumnya masuk ke Maluku di stop, dihadang oleh VOC. Karena waktu itu tujuannya adalah ya monopoli perdagangan. Nah, sudah itu baru berhenti. Katolik tidak ada lagi masuk ke Indonesia. Lalu nanti masuk pada tahun 1818 baru masuk lagi. Kemudian nanti masuk, yang masuk pertama itu adalah misionaris dari Belanda juga, karena Belanda itu mulai diduduki oleh Napoleon, Prancis, lalu mereka membuka diri sedikit, lalu pada kesempatan itulah nanti Katolik masuk ke Indonesia lagi. Yang masuk pertama itu adalah Romo Projo di Batavia, dan namanya Batavia sekarang Jakarta. Lalu sudah itu masuk Jesuit 1856. Nah, seluruh waktu masuk Jesuit, lalu Projo kembali ke Belanda. Nah, oleh sebab itu seluruh Indonesia itu ditangani oleh Jesuit. 1856. Itu. Lalu setelah itu mulai Vatikan itu membagi misi di Indonesia ini. Nah, lalu dibagi timur itu MSC, lalu di Kalimantan sama Sumatera itu Kapusin, lalu kemudian SVD datang dikasih lagi ke NTT, lalu Jesuit semua masuk ke Jawa. Itu pada tahun 1900. Jadi sudah mulai dibagi-bagi misi di Indonesia. Lalu tentu Jawa Timur itu ditangani oleh Jesuit dari Surabaya. Karena waktu itu Malang belum ada itu. Ya. Baru masuk kemudian ke Malang itu tahun 1895. Nah, sekarang kita sudah mendekati Malang, berarti nanti bagaimana masuk Surajati. Itu. Nah, sudah itu Malang dilayani oleh Jesuit, lalu pada tahun 1922 Vatikan itu membagi misi di Jawa. Karena sebelumnya kan Jawa hanya Jesuit. Lalu dibagi lagi supaya misi itu lebih efektif. Lalu salib suci itu diberikan Jawa Barat, Jesuit itu Jawa Tengah, lalu Jawa Timur oleh 2 kongregasi, yaitu Karmel dan siapa? CM, kongregasi misi. Maka dibuat 2 pusat misi, Surabaya dan Malang. Nah, Surabaya itu Jawa Timur bagian barat, terus Malang itu Jawa Timur bagian timur. Nah, sekarang diberikan misi itu ke Karmel, lalu Karmel itu menanggapi dari provinsi Belanda. Mengapa diberikan kepada Belanda? Karena memang di sini koloni Belanda. Dan kebetulan Belanda itu waktu itu Karmelnya kuat, dan juga kongregasi-kongregasi lain juga kuat dalam arti panggilannya banyak. Ya, termasuk juga Sang Timur itu panggilannya banyak, itu berlimpah di sana waktu itu. Lalu diberikan ke sana supaya menangani, supaya lebih efektif. Karena koloni Belanda, lalu ada tentu kerjasama dengan pemerintahan Belanda itu diharapkan baik. Nah, atau dibantu oleh pemerintahan Belanda. Nah, sudah itu Karmel masuk. Nah, dipimpin oleh ini
Clement van der Pas. Gitu. Jadi mereka itu dulu ada 3 orang misi pertama. Jadi sampai di Malang itu Juli, kemungkinan sekitar 1 Juli 1923. Lalu waktu Karmel masuk, Jesuit kembali ke Jawa Tengah. Nah, Karmel dipimpin oleh Clemens van der Pas, mereka ada tiga orang, ada Linus Henkens, terus satu lagi Pascalis Bruggen. Itu. Nah, mereka itu memulai. Nah, inilah Clemens van der Pas ini yang memimpin misi. Lalu kenapa kok yang lain tidak disebutkan atau ditulis bukunya? Nah, pada tahun 1927, jadi ingat 1923 Karmel masuk, 1927 Malang itu sudah menjadi prefektur. Nah, sekarang apa itu prefektur? Kalau sekarang itu pembagian keuskupan, kalau misalnya satu keuskupan dibagi, dipecah, langsung menjadi keuskupan, ya toh? Kalau dulu zaman koloni penjajahan tidak seperti itu. Pertama namanya prefektur, baru sesudah itu vikariat, lalu baru keuskupan. Jadi nanti kita itu prefektur dulu, baru vikariat, baru keuskupan Malang. Gitu. Nah, sekarang prefektur Malang itu menjadi prefektur pada tanggal 16 Juli 1927. Nah, pimpinannya adalah Clemens van der Pas ini. Nah, itu maka itu kalau dia sudah menjadi pimpinan prefektur, itu berarti dia itu ditabiskan dulu yang kita kenal nama Monsinyur atau uskup. Walaupun dia masih belum keuskupan. Gitu. Sehingga kalau kalian lihat nanti situ, praktis ini semua mengenai karya dari Clemens van der Pas buku itu. Jadi dia menjadi bisa dikatakan uskup pertama keuskupan Malang. Jadi nanti tahun 2027 keuskupan Malang akan merayakan 100 tahun. Nah, tentu ini menjadi dasar pembuka dari keuskupan kita ini. Nah, sekarang kan kita masuk keuskupan sini, maka ada baiknya kita ketahui uskup pertama dari keuskupan kita. Ya, gitu. Jadi dia ini memang ya misionaris pertama Karmelit dan ya tentu datang dari Belanda. Nah, lihat nanti untuk selanjutnya nanti akan kita mungkin ditanya oleh Romo Karol. Silakan. Menyambung yang dijelaskan oleh Romo tadi, Romo menyinggung soal pembagian wilayah. Jawa Tengah itu siapa? SJ. Kemudian Jawa Barat OSC, Salib Suci. Jawa Timur itu ternyata 2, yaitu CM dan Okarm. Ya, mengapa ada pembagian? Jawa Timur kok ada 2 kongregasi yang harus menangani? Mungkin ada alasan strategi apa dari pihak gereja? Nah, baik. Jadi itu tentu ada alasannya. Jadi kita itu Karmelit itu tidak meminta. Kami mau ke Jawa Timur, ke bagian timur atau ke bagian barat. Enggak. Itu ditentukan oleh Vatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Jawa Timur dibagi 2? Nah, mestinya kan Jawa Barat lebih luas mungkin atau lebih apa? Mestinya kan kenapa tidak Jawa Barat? Kenapa tidak Jawa Tengah? Kenapa Jawa Timur? Nah, kalau kita saya baca dokumen-dokumen yang ada, memang Jawa Timur itu daerah yang pertama-tama sulit dari sosial, dari budaya. Lalu daerah tertentu seperti bagian timur itu mayoritas itu yang penduduknya itu saudara-saudara kita dari Madura. Maka sehingga dibagilah bagian timur itu 1 bagian dan bagian barat itu 1 penanganan misi. Nah, kita diberikan oleh Vatikan bagian timur. Nah, apakah Karmel menyesal?
dapat bagian timur? Hah? Kalau Romo Dedi misionarisnya pertama pasti menyesal. Nah kalau saya berpikir enggak menyesal, itulah jalan Tuhan. Kalau enggak kan kita enggak saling kenal saya. Itu. Nah sekarang kita lihat lagi nanti, coba nanti dilihat, baca buku itu, nanti kalian akan lihat di sana bagaimana pergolakan itu. Ya. Nah salah satu mungkin sebagai referensi sulitnya bagian timur ini adalah ungkapan dari Titus Brandsma, Santo Titus Brandsma. Dia itu waktu misi Karmel datang ke Indonesia, dia itu sebagai promotor misi, menangani misi. Dia tahu banyak karena dia berteman banyak dengan romo-romo Jesuit yang dulu berkarya di Indonesia, karena romo-romo Jesuit itu semuanya berasal dari Belanda. Belanda itu di Nijmegen. Nah, Karmel juga berkarya di Nijmegen. Jadi mereka saling kenal, apalagi nanti Titus Brandsma itu juga dosen di Universitas Radboud itu, di mana sekarang juga saya sebagai dosen tamu di situ. Nah, Titus Brandsma itu tahu tentang banyak Indonesia. Waktu dia tahu bahwa Karmel itu ditetapkan Jawa Timur bagian timur, dia langsung mengatakan, ya kita serahkan saja menurut kehendak Tuhan. Karena dia tahu persis persoalannya di sini. Tahu enggak bagaimana dulu pada Karmel masuk di sini di Malang? Yang Katolik itu, yang penduduk setempat itu hanya 163 penduduk setempat. Selebihnya siapa? Chinese, dan mayoritas itu Belanda. Nah sekarang coba lihat Keuskupan Malang, berapa penduduk setempat menjadi Katolik. Pada waktu itu Karmel masuk hanya 163. Lalu mungkin kita berpikir, lah Jesuit buat apa? Nah, Jesuit itu mereka mungkin tenaga kurang, ya mereka cuma 2-3 orang, itu pun tidak tetap. Lalu sudah itu ya mereka mungkin menangani pada penduduk Belanda. Karena pada waktu itu mayoritas yang Katolik itu adalah di sini orang Belanda. Jadi kita nanti akan kelihatan bagaimana menangani misi itu, misalnya memulai misi di Malang ini, dan itu berpengaruh juga sampai dengan sekarang. Cara misi pertama, dan juga sekarang kita lihat pengaruhnya atau buahnya, walaupun sekarang mungkin perlu dipikirkan lebih jauh. Gitu Romo. Terima kasih Romo sudah menjawab pertanyaan kami. Barangkali tadi Romo menyinggung soal apa yang dikatakan oleh Santo Titus Brandsma. Ketika Karmel diserahi tugas untuk menangani misi di wilayah timur, bagian timur yaitu Malang, dia mengatakan ya kita serahkan menurut kehendak Tuhan. Dan tadi Romo menjelaskan bahwa orang pribumi Katolik yang asli pribumi itu hanya sejumlah 163. Tapi kalau kita lihat di paroki Curajati ini sudah ribuan umat nih Romo. Berarti ya doanya Titus Brandsma itu terkabulkan, kita serahkan kepada Tuhan. Maksud saya mau bertanya kepada Romo, kurang lebih bagaimana cerita sejarah sampai dengan adanya paroki Curajati, lalu bagaimana strategi pastoral sampai dengan hari ini umat Curajati itu sudah 1000 lebih gitu. Demikian pertanyaan Romo. Baik. Nah, setelah Karmel masuk ke Malang, dan dari Belanda itu, termasuk juga Titus Brandsma, ada juga videonya itu ya mengenai Karmel masuk ke Indonesia itu dari kata-kata dari Titus Brandsma itu ada. Jadi mungkin Karmel Vision itu bisa nanti menginformasikan di mana bisa diberikan itu. Anda juga bisa sambil
melihat itu, dan itu mungkin untuk memperkaya apa yang kita bicarakan pada saat ini. Nah, pada waktu Karmel masuk ke Malang, yang ada kongregasi hanya Jesuit dan Ursulin. Ursulin itu sudah masuk 1900 dan membuat sekolah, mendirikan sekolah yang sekarang di Celaket. Siapa yang ke Malang, kalau kalian masuk Malang, sebelah kanan ada bangunan Belanda, ya kalian langsung berpikir, wah pasti itu punya Ursulin. Memang itu. Nah, hanya itu sekolah. Dan itu pun sekolah untuk orang Belanda. Anak-anak Belanda. Nah, dari Belanda, Karmelit itu berpesan, seperti juga Titus Brandsma, berpesan kepada misionaris ini, 3 orang tadi itu, jadikanlah Indonesia itu menjadi keluarga Karmel dan didiklah mereka. Itu nanti dalam YouTube itu ada itu. Kutipan dari Titus Brandsma. Mereka pegang dah sampai ke Indonesia dan memiliki pedoman itu, lalu mereka pertama-tama mendirikan apa? Mendirikan sekolah. Dan sekolah yang didirikan pada waktu itu pembagiannya ada jelas itu. Ada sekolah untuk orang Belanda, ada di situ nanti, coba lihat bukunya, istilahnya itu juga bahasa Belanda. Ada sekolah untuk Chinese, walaupun berbahasa Belanda, dan jarang sekali, hanya 1 atau 2 itu, atau bahkan jarang sekali itu, sekolah untuk istilahnya waktu itu, untuk orang pribumi. Nah, begitu masuk Karmel, yang pertama didirikan bukan sekolah untuk orang Belanda, bukan sekolah untuk orang Chinese, tetapi sekolah untuk pribumi, untuk orang Indonesia, penduduk lokal. Jadi waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Jadi sekolah itu pasti berbahasa Belanda. Nah, lalu sekolah pribumi, nah mulai didirikan sekolah itu, lalu tentu berbahasa setempat. Nah, mungkin kita berpikir mana sekolahnya itu. Nah, sekolah pertama itu didirikan di Kota Lama Malang. Dalam waktu begitu didirikan langsung banyak muridnya, sampai 36 langsung. Nah, sudah itu mereka kewalahan dipindahkan di Semeru. Nah, sekarang di Semeru itulah yang waktu BHK masuk, diserahkan itu kepada BHK. Nah, itulah yang pertama sekolah yang sekarang di Jalan Semeru itu, itulah pertama sekolah yang pribumi. Dan itu didirikan oleh Karmelit. Lalu sudah itu mulai didirikan lagi sekolah-sekolah yang lain. Ya. Dan prinsip pada waktu itu adalah yang penting adalah orang Indonesia itu dididik. Maka di mana-mana itu sekolah didirikan, termasuk juga di daerah timur. Ya. Nah, lalu paroki memang ada, tahun 24 itu, 1924 didirikan paroki. Paroki pertama adalah Probolinggo didirikan. Lalu sudah itu nanti tentu didirikan sekolah-sekolah. Nah, nanti juga ada nanti sekolah-sekolah itu nanti bekerja sama dengan kongregasi yang lain lalu diserahkan itu. Gitu. Jadi lihat bagaimana antara Ordo Karmel dengan juga kongregasi lain itu mulai berkolaborasi. Gitu. Nah, itu lihat di sini bagaimana itulah langkah pertama yang mereka lakukan. Jadi bukan mendirikan paroki tetapi sekolah. Gitu. Nah, sekarang saya kira dengan sekolah itu kita bisa merasakan fungsinya untuk paroki kita, untuk gereja kita di Malang ini. Mungkin itu dulu. Iya, makanya jangan heran bahwa di Curajati ini ada Sang Timur. Karena Sang Timur itu diundang oleh
Clemens van der Pas untuk membantu beliau untuk menangani bidang pendidikan. Ya, begitu. Romo, saya mau lanjutkan pertanyaan. Saya tersentuh dengan pernyataan Titus Brandsma. Jadikanlah Indonesia menjadi keluarga Karmel dan didiklah mereka. Dan memang itu menjadi orientasi fokus pelayanan pastoral gaya pastoral zaman dulu, karena memang pendidikan itu hal yang utama untuk mencapai apa istilahnya kualitas ya manusia, dan juga agama Katolik itu berkualitas karena pendidikan. Mungkin Romo bisa melukiskan mengapa Clemens van der Pas mengundang Santimur, mengundang Misericordia, mengundang SPM. Ya, ada faktor apa? Kok bukan mengundang ordo lain dan seterusnya? Ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk sebelum jawab itu dulu ini, coba lihat ini ada logo dari Clemens van der Pas waktu dia ditabiskan menjadi uskup Malang, prefektur, dia in verbo tuo lavabo rete. Dalam sabdamu saya menebarkan jala. Itu artinya. Ya, dalam sabdamu saya menebarkan jalan. Nah, itu sebenarnya waktu inti dari waktu Petrus itu tidak menangkap apa-apa, lalu Yesus mengatakan, oh tebarkan, masuk ke depan ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jalamu. Lalu Petrus itu menebarkan jala, lalu menangkap banyak ikan. Nah, dia mengambil makna itu di dalam kata-kata ini. Nah, itu kalau kita lihat memang Clemens itu sungguh-sungguh menebarkan mewartakan begitu wartan yang begitu luar biasa. Jangan lupa Clemens van der Pas itu umurnya cuma 48 tahun. Romo Jaya sudah 50 tahun ya. Belum. Nah, jadi sudah melebihi umur dari Clemens van der Pas itu. Romo Jaya itu berapa? 48. Nah, itu hati-hati, hampir mirip dengan Clemens van der Pas ini. Tapi jangan menyusul dulu. Nah, itu. Nah, sekarang waktu Karmel masuk ke sini, dan tadi sudah saya katakan bahwa situasinya memang sulit. Dan kalau setelah itu Karmel mendirikan sekolah dan juga banyak sekolah yang lain. Lalu Karmel melihat bahwa kalau Karmel sendiri menangani itu tidak mungkin. Maka dimintalah kongregasi-kongregasi lain yang mau datang ke Indonesia. Nah, di Belanda itu saya bisa menggaransikan bahwa hubungan Karmel dengan kongregasi lain, kerjasama Karmel dengan kongregasi lain itu sangat baik. Itu bisa saya lihat, coba nanti lihat buku itu, ada surat-surat itu dari Provinsi Ordo Karmel, Provinsial Ordo Karmel dengan pimpinan-pimpinan kongregasi. Nah, itu berarti bahwa komunikasi kerjasama baik. Lalu tentu Clemens van der Pas sebagai pemimpin misi di sini meminta kepada Provinsial Ordo Karmel di Belanda, tolong mintakan atau cari informasi siapa yang mau bekerja sama misi di Indonesia. Nah, yang pertama mereka minta itu sebenarnya BHK. Begitu Karmel masuk ke Indonesia, sebenarnya Karmel sudah mengajak BHK masuk, ikut bersamaan. Tetapi mereka banyak alasan. Alasannya ada itu, coba lihat nanti buku itu ada. Alasan itu macam-macam. Kurang tenaga lah, kurang duit lah, lalu kami mau intensifikasi. Nah, intensifikasi itu pertanian. Kami mau mengembangkan kongregasi kami di sini. Lalu, nah disitulah saya melihat nanti bagaimana
Clemens van der Pas itu berusaha untuk meyakinkan mereka kalau uang yang permasalahkan kalian itu bukan masalah, nanti itu ada jalan keluar untuk itu. Coba baca di buku itu, catatan kakinya dibaca, ada tulisan-tulisan di situ yang sungguh-sungguh yang tidak saya masukkan di teks karena mengganggu alur cerita, baru saya masukkan di catatan kaki. Nah, dia kalau uang yang menjadi masalah, tidak usah khawatir, nanti ada jalan keluar untuk itu. Itulah Clemens van der Pas itu. Akhirnya mereka memutuskan datang juga. Tahu berapa? Tahun 1929. Setelah 6 tahun bernegosiasi. 6 tahun. Nah, saya yakin ini perasaan saya. Bisa jadi saya keliru atau mudah-mudahan saya keliru. Saya yakin bahwa BHK itu sungguh-sungguh berterima kasih kepada Clemens van der Pas yang meyakinkan mereka untuk datang ke Indonesia dan datang ke Indonesia. Kalau mereka tidak datang ke Indonesia, kongregasi mereka mati di Belanda. Sekarang tinggal yang tua-tua tinggal nunggu mati aja di sana. Ya ini bukan kesombongan ya, nyatanya memang demikian. Ya, akhirnya mereka datang. Lalu yang sudah itu diminta lagi suster SPM. Kalau SPM cepat mereka menanggapi. Ya. SPM mereka menanggapi, mereka langsung datang tahun 26. Langsung Clemens van der Pas mengatakan, kamu di Probolinggo, tangani sekolah di sana. Diberikan tanah, ya udah berkarya di sana. Dari sana mereka mulai berkarya ke Jember nanti, lalu ke Lawang, lalu baru masuk ke Malang. Itu tahun 26. Nah, Clemens van der Pas melihat bahwa untuk karya kesehatan itu dibutuhkan. Maka diminta kongregasi yang bisa datang ke Indonesia untuk menangani bagian kesehatan. Nah, kebetulan di Malang itu ada satu dokter yang memiliki klinik mau ditutup. Lalu Clemens van der Pas mengatakan, dia yang memiliki ini orang Belanda memang tentu, meminta kepada Clemens van der Pas, saya akan menyerahkan ini siapa yang mau bisa melanjutkan. Wah, ini Clemens van der Pas itu langsung meminta kepada Provinsial Ordo Karmel di Belanda. Sekarang minta Misericordia, mereka mau apa tidak datang ke Indonesia. Karena Misericordia kebetulan biaranya itu di belakangnya biara Karmel di Boxmeer. Ya belakang dalam arti sekitar 300 meter, bukan persis di belakangnya karena pastoran dengan Sang Timur, bukan kayak gitu. Kalau sarapan bisa di sebelah, ya, itu bukan itu. Bukan itu maksudnya, tapi sekitar 300 meter. Nah, kebetulan mereka juga menangani sekolah, rumah sakit di sana. Lah diminta mereka, kalian mau apa enggak ke Indonesia? Ini ada klinik mau diserahkan kepada mereka yang mau menangani. Ya, mereka langsung tanggapi, iya. Langsung 4 suster masuk ke Indonesia, lalu diserahkan klinik itu. Itulah yang sekarang rumah sakit RKZ. Sekarang, nah kalau kalian itu rumah sakit namanya RKZ, Rome Catholic Ziekenhuis. Nah itu kependekannya itu RKZ. Ya, Rome Catholic Ziekenhuis. Jadi rumah sakit, rumah sakit Katolik, Roma Katolik. Ziekenhuis itu artinya rumah sakit. Itu. Nah sekarang sudah masuk pelayan rumah sakit. Dulu setelah mereka membuka itu, lalu dikembangkan, membuka klinik di berbagai tempat, termasuk di Balai Arjosari. Balai Arjosari itu tahu di mana? Itu di daerah apa namanya sekarang itu? Pagelaran.
dekatnya ke Panjen itu ya, Turen terus agak sedikit lagi ke selatan. Sawahan. Ya, itu. Nah di situ dibuka rumah sakit juga, klinik. Karena kenapa di situ dibuka? Karena di situ banyak Belanda. Karena pada waktu itu daerah situ adalah daerah perkebunan karet. Dan banyak Belanda di sana. Dan juga tentu banyak orang penduduk lokal yang berkarya di perkebunan. Dan juga banyak nanti dari Jawa Tengah datang ke sana. Termasuk juga misalnya nanti dari Jawa Tengah datang ke Sukoreno. Nah untuk berkarya, bekerja di bagian perkebunan. Gitu. Nah, Misericordia datang. Sekarang Sang Timur. Nah, gilirannya Sang Timur. Jadi Keuskupan Malang, prefektur, sudah waktu itu prefektur, masih butuh tenaga untuk pendidikan. Nah, diminta lagi siapa yang mau ya, bernegosiasi provinsial sana dengan Sang Timur. Tidak banyak negosiasinya, langsung mau mereka itu. Untung aja mereka langsung mau itu. Tidak banyak, langsung mau dikirim. Nah udahlah, kalian, Clemens van der Pas mengatakan, udah kalian nangani Pasuruan. Nah pertama kan di Pasuruan itu tempatnya. Nah, itu. Jadi dari Pasuruan nanti mereka bergerak ke tempat lain. Walaupun sekarang Pasuruan sudah ditinggalkan, lebih berorientasi ke Malang. Mungkin dekat dengan Karmel. Nah itu. Ya, nah itu sekarang sudah 5 kongregasi berkarya bersama dengan Ordo Karmel. Nah, mulai bekerja sama dengan sungguh-sungguh baik dalam arti untuk menangani sekolah, pendidikan, dan juga rumah sakit. Nanti Misericordia itu mendirikan klinik-klinik di mana-mana di pedesaan-pedesaan. Nah, sekolah didirikan di mana-mana nanti. Nah, itu. Jadi kita lihat sudah mulai kerjasama itu secara bersamaan. Nah, jadi itu mungkin nanti juga semacam animasi bagi kita, ya, baik para biarawan-biarawati, termasuk juga para umat. Jadi kita lihat ini Clemens van der Pas itu berkarya bekerja sama untuk membangun misi itu. Nah kita juga mestinya juga mendapatkan animasi dari mereka. Itu. Baik, terima kasih Romo. Saya tertarik. Lagi satu pertanyaan dari saya sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada Romo Edison. Tadi Romo menyinggung soal percakapan antara Clemens van der Pas dengan pimpinan BHK. Yang intinya adalah bahwa kalau uang itu menjadi kesulitan alasan untuk bermisi, ya mari datang dulu, berkarya dulu. Nanti semuanya akan teratasi. Ya, sampai dengan saat ini ya Sang Timur juga memiliki kesulitan dalam hal menangani sekolah-sekolah berkaitan dengan keuangan. Bagaimana Romo membacanya itu? Ya. Ya, gini ya. Jadi kalau kita lihat misi pertama itu, mereka mendirikan sekolah apa adanya. Pikiran saya gini, uang itu selalu kurang. Tidak pernah cukup, ya apa enggak? Nah itu tidak pernah cukup. Nah sudah apa yang ada ya sudah kita lakukan, kita buat bekerja untuk itu. Gitu. Nah tentu dalam saat ini memang mungkin bisa jadi ada masalah-masalah yang perlu dipikirkan lebih dalam. Apa masalahnya, persoalannya apa, nah itu perlu diselidiki. Itu. Nah itu gitu Romo. Mungkin yang supaya bisa masuk ke Curah Jati, saya terangkan dulu sedikit mengenai bagaimana Karmel itu, misi itu bisa masuk ke Curah Jati. Ya. Nah, sudah saya katakan bahwa Karmel pertama masuk membuka paroki pertama itu di Probolinggo. Nah, itulah strategi misi karena mereka Karmelit ya para Karmelit itu. Mereka mendirikan tempat dulu strategis paroki, lalu dari situ nanti mereka masuk ke melayani daerah-daerah itu. Nah, dari Probolinggo pertama didirikan, baru mereka melayani daerah Probolinggo dan sekitarnya. Termasuk juga ke Jember dan
salah satu tempat yang mereka tuju adalah Gelagah Agung. Disitulah Katolik pertama. Ya, Gelagah Agung. Itu sudah didirikan tahun 1926. Ini gereja di dalamnya gereja Gelagah Agung. Ya, Gelagah Agung. Ya. Nah, itu tahun 1926. Tahu apa didirikan di sana? Sekolah untuk pribumi dan gereja kapel. Ini sekolahnya. Nah, lihat itu. Ya. Jadi, School and Carmel Gelagah Agung. Jadi sekolah yang didirikan oleh Karmel di Gelagah Agung. Ya. Nah, ini lihat ini. Ya. Sekolahnya ngalang-ngalang gitu loh. Jadi enggak usah bingung dengan apa yang ada bisa. Karmel pertama buat gitu kok sekolahnya. Nah, sekarang saya ceritakan mengapa tidak lagi di Gelagah Agung. Karena saya baca-baca arsipnya, kelihatannya tanahnya dulu bermasalah. Karena punya orang Belanda, perkebunan Belanda atau pokoknya tidak, kelihatannya mereka tidak begitu setuju kehadiran gereja di situ, baru pindah ke Curahjati. Gitu. Ya, itu ceritanya seperti itu. Sehingga mulailah berkarya di Curahjati. Tadi saya sempat membuka surat baptis. Nah, ini surat baptis yang ada di Curahjati, di paroki. Di sini baptisan pertama itu 28 Januari Gelagah Agung. Jadi lahir di sana Natus Gelagah Agung. Jadi dibaptis idem. Idem artinya di tempat yang sama. Nah, lihat ini. Jadi kalian tidak bisa bohong-bohong. Sudah ada tertulis di buku baptis. Nah, bukti fisik paling kuat itu dalam gereja kita adalah buku baptis. Gitu. Ya. Nah, dari sinilah nanti mulai melayani tempat-tempat lain, termasuk Genteng, termasuk Curahjati dan sebagainya. Itu ada beberapa tadi saya lihat itu ada apalagi tadi daerah sini. Ya. Pokoknya daerah-daerah yang awal dari daerah Gelagah Agung itu. Nah, Genteng itu kemudian. Ya. Banyuwangi itu juga kemudian. Gitu. Jadi kita lihat di sini daerah ini lebih awal. Gitu. Ya. Lalu baptisan pertama di Curahjati itu cuma tahun 45. Baptisan pertama di Curahjati. Jadi itu berarti sebelumnya semua lahir di Curahjati, bisa jadi dibaptis di Gelagah Agung. Gitu. Nah, itu lihat sekarang kita sudah melihat bagaimana perkembangan gereja paroki kita dari sini. Ternyata mulai dari Gelagah Agung. Maka jangan main-main dengan Gelagah Agung itu. Walaupun sudah hilang jejaknya di sana gereja kita. Tapi sudah itu pusar kita itu di sana. Gelagah Agung. Ya. Gitu, Romo. Baik, terima kasih Romo. Kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya apa saja terkait dengan penjelasan Romo tadi. Saya serahkan kepada MC untuk memandu. Baik, Bapak Ibu silahkan, para suster juga boleh tanya. Gelagah Agung itu sekarang ada 2 tempat. Yang pertama Gelagah Agung yang asli, kemudian Gelagah Agung dipecah. Romo mohon izin kami sampaikan bahwa sekarang Gelagah Agung yang mungkin, mohon maaf saya juga mungkin di waktu itu belum lahir, saat ini yang menjadi pusat lahirnya Katolik di Curahjati yang tadi disebutkan Gelagah Agung itu
kalau tidak salah itu masih ada satu sekolah di sana yang dulu miliknya Karmel, kemudian sekarang diakuisi oleh Yayasan Sang Timur dan sekarang menjadi SMPK Santo Agustinus. Dan apa namanya, untuk Gelagah Agung sendiri yang asli di daerah timur itu, kemudian Gelagah Agung yang menjadi pusat tadi awal mula Katolik di sini menjadi desa Karetan sekarang, Romo. Jadi Romo kalau lewat pulang ke Malang itu pasti akan melewati daerah Gelagah Agung waktu itu dan Karetan saat ini. Jadi begitu. Ini tadi ada satu pertanyaan, Romo, terkait dengan sejarah Karmel di Malang wilayah Jawa Timur, wilayah timur, yaitu di Malang. Ini ada satu pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Madura itu kan ikut dekat sekali dengan Surabaya, tetapi kenapa kok arahnya malah ikut keuskupan Malang? Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan sambil Bapak Ibu yang lain persiapan untuk membuat pertanyaan. Nggih, monggo, Romo. Tadi dibisikin siapa pertanyaannya? Ada. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang sangat detail itu. Iya, betul, Romo. Nggih. Siapa tahu nanti apa namanya, Bapak Ibu kan ada yang mungkin Romo Hendi kami mengantar ke sana kok melewati Surabaya tapi kok Keuskupan Malang ini ada di begitu. Makasih, Romo. Baik, makasih. Nah, ini sebenarnya dalam artikel yang saya tulis itu, yang tadi saya informasikan ada semua itu. Nah, tapi tidak apa-apa, saya karena ditanya dan saya jawab juga. Jadi itu untuk menjawab ini kita tidak bisa, kalau kita cari buku tidak akan menemukan itu. Saya bisa menyimpulkan itu dari situasi sosial dan politik geografis pada waktu itu. Dan itu kesimpulan saya. Dan saya sebelumnya juga waktu membuat penelitian-penelitian sejarah ini, saya berpikir kenapa Madura itu tidak masuk Keuskupan Surabaya. Secara geografis lebih dekat, jarak tinggal nyebrang sudah Madura. Nah, paling tidak Bangkalan. Tapi ke Pamekasan belum tentu. Belum lagi ke mana, Sumenep. Kalau misalnya jalan darat pada periode kolonialisme ya, kita harus, kalau kita belajar sejarah, kita harus masuk situasi pada waktu itu supaya kita bisa mengerti. Kalau enggak, dia tidak akan mengerti apa-apa. Nah, sekarang masuk ke poin itu. Oke, dari secara teritorial Bangkalan dekat. Tapi coba kalau ke Pamekasan lewat jalan darat, berapa ratus kilometer itu. Belum lagi ke Sumenep. Nah, sekarang bagaimana cara periode itu untuk transport? Lewat laut. Pelabuhannya di mana? Pasuruan. Pasuruan pelabuhannya yang terkenal. Karena di situ ada perkebunan, dan sekarang kan imbasnya itu sekarang di Pasuruan itu banyak pabrik. Karena dulu memang daerah itu daerah tempat untuk kolonialisme. Ya. Jadi, nah, sudah itu pasti lebih dekat jalan laut. Nah, untuk sampai ke Madura, ke Pamekasan misalnya, ke Sumenep, ya tidak mungkin lewat darat. Lewat darat transport pada waktu itu apa? Tidak ada mobil. Ya jalan kaki atau sepeda nggak ada. Nah, jalan paling cepat adalah lewat laut. Sehingga masuk akal. Sekarang kita berpikir, ya masuk akal masukkan pada Malang. Ya transportnya nanti dari Pasuruan. Gitu. Atau kemudian juga nanti pada waktu itu Besuki, termasuk juga Panarukan itu pelabuhan yang kuat juga untuk transportasi ke Sumenep. Jadi lebih gampang, masuk akal. Kalau misalnya kamu lewat darat itu berapa hari itu? Berapa kilometer itu dari Bangkalan ke apa itu? Hampir 150 bisa jadi sekitar itu. 150, kalau kamu jalan kaki berapa hari itu?
Satu hari itu maksimal 40 kilo. Kalau ada yang pernah jalan kaki ya, maksimal itu 40 kilo. Itu hari pertama. Hari kedua sudah pegel di sini, nggak bisa lagi 40 kilo itu sudah turun. Gitu. Ya. Nah, lagi pula alasan kedua, alasan ekonomis. Madura itu penghasil tembakau. Keluar masuk Belanda, ekspornya kan pasti ke sana. Lewat Pasuruan. Sehingga jalur pelayaran itu, transportasi itu, ya lebih gampang Pasuruan, Sumeneb, Pamekasan daripada Surabaya. Gitu. Jadi masuk akal sekarang bagi kita mengapa dia masuk pada Malang. Periode sekarang bagi kita tak masuk akal. Nah itu. Nah makanya kalau kita bertanya sekarang kenapa tidak masuk akal itu, lebih dekat. Kenapa lagi ada jembatan apa namanya Suramadu, lebih cepat lagi. Nah, dulu nggak ada itu. Gitu. Lalu alasan ketiga, alasan kedua tetap masalah ekonomi, perdagangan. Ya. Jadi daerah Pasuruan sampai ke timur itu sampai Besuki dan sebagainya, Situbondo itu semua di samping Madura itu semua penghasil tembakau. Jadi praktis semua menuju ke Belanda semua. Jadi lihat begitu kaya sebenarnya hasil dari sejak periode Belanda daerah kita, daerah timur ini. Ya. Dan jangan lupa mungkin informasi juga, Besuki itu salah satu penghasil bako paling terkenal di Indonesia bersama dengan Deli Serdang. Besuki. Nggak tahu karena itu struktur tanah sehingga daun bako itu nggak tahu sekarang, tapi pada periode itu daun bako di sana itu sangat tipis sehingga itu dijadikan bahan baku cerutu. Kalau cerutu kan daun bakonya yang digulung langsung kan. Nah itu. Jadi itu termasuk salah satu. Kalau kita lihat misalnya di Belanda itu pasti bakonya itu dari Besuki atau Deli Serdang. Cerutu. Nah, maka Besuki itu, maka keresidenan pada waktu itu, keresidenan bukan Malang. Besuki Pasuruan. Gitu. Besuki Pasuruan. Karena itu daerah perdagangan. Gitu. Jadi kota-kota yang lain tidak kurang perdagangannya ya tidak terkenal, gitu. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Kita berikan aplaus untuk Romo yang sudah menjelaskan dengan baik, sehingga ketika suatu saat ada pertanyaan secara teoritis, geografis dan juga historisnya kita bisa menjawab. Monggo kami buka pertanyaan untuk Romo Edison yang kesempatan pada jam ini masih ada di sini, sehingga nanti kita cukup banyak untuk menggali pertanyaan dan akhirnya wawasan kita semakin bertambah dengan hal semacam ini. Dan kita patut syukuri bahwasanya Curah Jati yang diawali dari Gelagah Agung menjadi awal mula Katolik yang ada di Dekenat Blambangan ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Monggo kami buka pertanyaan untuk Romo Edison dari panjenengan semua. Silahkan Bapak Ibu, tidak usah takut-takut. Monggo Pak Taufan, silahkan kami berikan waktunya untuk Pak Taufan. Nah, ini asli Gelagah Agung ini Pak. Nah, Romo ini asli Gelagah Agung. Bapak Ibu, beliau asli Gelagah Agung. Ah ya, terima kasih Romo Karol. Bapak Stefanus Taufan. Terima kasih. Yang kami hormati para Romo dan Bruder. Saya Stefanus Taufan, Stasi Purwoharjo. Pertanyaan saya, kalau melihat sejarah, Curah Jati atau Banyuwangi ini adalah pendiri Karmel sampai saat ini. Mungkinkah nanti sekali waktu kami ini dibina oleh selain Ordo Karmel? Karena selama ini kami telah dididik oleh Karmel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Apa sudah bosan dengan Karmel? Bukan Romo.
Nah, Pak, itu pertanyaan guyonan ya. Kenapa, Pak? Kalau itu, Pak, pertanyaannya ya kami tidak bisa menjawab itu, Pak. Jadi kita kan di sini teritorial kita kan uskup yang bertanggung jawab. Jadi ya bisa jadi diserahkan kepada kongregasi lain atau Romo Projo, enggak masalah. Jadi yang penting itu, Pak, sejarahnya kita tahu dan siapapun nanti yang melayani kita, nah kita sudah punya pegangan gitu. Nah, apalagi kan kita di sini, apalagi di Keuskupan Malang ini, kadang-kadang juga Karmel dengan Projo dengan kongregasi lain itu bisa sama-sama dalam paroki, jadi tidak masalah itu. Seperti Lumajang sekarang Karmel dengan Projo, di Blimbing juga dulu ada Karmel dengan Projo, bahkan juga CM dengan Projo, ada juga pada waktu itu. Nah, jadi tidak masalah itu, Pak. Siapapun nanti yang melayani, nggak usah dipersoalkan, nggak usah juga dibanding-bandingkan. Ya, bisa, nggak usah dinyanyikan di ocok dibanding-bandingkan. Gitu, Pak, jawabannya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, mohon dibaca yang tulisan di belakangnya, coba dibaca dengan kenceng sekali tulisan yang ada di belakang kaos panjenengan. Membaca yang depannya, 1, 2, 3. Lah, ya itu nanti siapapun yang ada di sini pasti mewarta dengan cinta, melayani dengan hati, atau kebalik saya ngomongnya. Oh ya, melayani dengan hati, mewarta dengan cinta. Pak Yosef Sirait mau ada pertanyaan? Monggo. Ini ketua panitia Romo. Nah, beliau ini ketua panitia untuk kegiatan kita hari ini. Tadi belum sempat dikenalkan. Sebelum saya ke pertanyaan, saya kenalkan. Nama lengkapnya Yosef Hotman Sirait. Tadi Romo Edison sudah menyampaikan masih tetangga. Yang pertama, semoga Curajati ini tetap Karmel. Itu ciri khas. Kalau lihat jubahnya kan coklat ya, makanan coklat itu sangat mengenakan. Kemudian tadi disampaikan oleh Romo, cikal bakal Katolik ada di Curajati ini adalah dari Gelagah Agung. Loh, hanya masalah tanah. Padahal Karmel ini termasuk kongregasi yang ulet, tangguh. Hanya masalah tanah. Saya jadi berpikir, kenapa tadi nggak mencari tempat, padahal saat itu mungkin masih muda mencari tanah. Kemudian tadi disampaikan Madura, itu kalau menurut saya kenapa jadi ikut Keuskupan Malang, ya karena doa Monsinyur Clement tadi. Bayangkan di sana ada 4 paroki, kalau itu ikut Surabaya berarti Keuskupan Malang itu berkurang 4, Pak. Nah, jadi memang secara geografis tadi iya, karena jarak tempuh dengan darat maupun laut. Jadi itu karena doa. Tapi doa Monsinyur ini untuk Gelagah ini, Romo gimana ini Romo? Jadi itu mungkin yang bisa saya tanya sehingga tetap sejarah pertamanya itu tetap ada, atau kedepannya mungkin barangkali dengan Prabowo dilantik di sana jadi ada stasi atau jadi keuskupan. Terima kasih Romo. Ini Prabowo tulen ini. Baik, terima kasih Pak Sirait, tetangga saya dari Sumatera. Biasanya orang Batak itu kalau nggak ngomong ya dalam urusan adat ya bertanya kayak gini. Pokoknya bicara. Walau ya, pembicaranya benar atau tidak, itu masalah lain. Ya benar bicara. Tapi ini berbicara bernilai tentu. Jadi gini ya, kita tidak tahu persis permasalahannya pada waktu itu. Tapi kalau dilihat masalahnya itu, ya mungkin
yang karena pada waktu itu kita itu banyak dihibahkan tanah itu. Ya, atau diberikan, kamulah berikan, bisa jadi karena apalagi pada waktu itu misalnya yang bekerja di sana itu orang Katolik misalnya, nah itu bisa dihibahkan, nggak bisa seperti itu. Tapi belum tentu secara prosedur. Nah, oleh sebab itu ya bisa jadi keliru. Nah, jangan lupa juga misalnya di tempat-tempat lain nanti kalau kita bicara bahas misalnya di Balai Arjosari apa segala macam itu, di sana itu ada prefektur orang Belanda, orang Katolik, dan dia meminta supaya dibangun di situ sekolah dan rumah sakit yang tadi saya katakan punyanya Misericordia itu. Nah, itu dihibahkan juga. Nah, bisa jadi juga ya dalam konteks tertentu kurang dalam administrasi. Nah, sehingga bisa terjadi seperti itu. Nggak masalah. Dan sekarang pun sering terjadi seperti itu. Sekarang malah double, surat-surat malah sering terjadi juga. Tapi jangan lupa, ya untung aja mungkin seperti itu. Sehingga kalau enggak mungkin paroki enggak di Curahjati. Lah itulah jalan Tuhan. Kalau kita berpikir, lah jalan Tuhan seperti itu. Sehingga paroki di Curahjati, sehingga kita semua seperti ini. Bisa jadi lebih baik. Nah, itu masalah lain, kita nggak tahu, ya toh. Nah, itulah. Gitu jawabannya, Pak. Tentu nanti dalam penelitian juga, karena gini ya, dalam rangka 100 tahun nanti Keuskupan Malang, kita akan membuat buku sejarah Keuskupan. Saya dengan Romo Denny itu akan merancang ini. Dan salah caranya nanti kita buat seperti ini. Jadi Clemens van der Pas itu karyanya apa saja, lalu sudah ini nanti Albers, nah sudah itu nanti Hadi Sumarto, Pandoyo Putro, lalu Pidiarto. Jadi masing-masing per uskup, monsinyur. Itu. Nah, yang jelas yang Clemens van der Pas sudah selesai saya buat. Gitu. Nanti tentu ada penelitian-penelitian yang lebih seperti tadi ini, seperti yang ditanyakan ini, yang mungkin bisa dilihat alasan mendasarnya. Gitu. Walaupun sudah saya tulis sebenarnya dalam buku itu alasannya, tapi persisnya mungkin secara dokumentasi mungkin kita perlu perhatikan. Itu kalau ada. Gitu. Ya, gitu Pak. Sirait. Terima kasih disampaikan kepada Romo Edison. Ada lagi pertanyaan Bapak FX Suhadi, monggo Pak. Terima kasih. Mulai rambut masih hitam, sekarang putih. Romo ini saya minta masukan. Sampai sekarang ini masih ada menjadi tutur tinular. Kenapa? Katolik itu agamanya penjajah. Jadi bagaimana Romo bisa memberikan masukan kepada kami, kalau ada cap Katolik itu adalah agamanya penjajah, utamanya Belanda, makanya sulit berkembang. Terima kasih Romo. Itu aja jawabannya, pertanyaannya. Oh iya, makasih Pak. Rambut saya juga sudah putih mulai. Kita sama Pak. Jadi gini, saya tidak akan mengatakan ya atau tidak, tapi saya mau menjelaskan latar belakangnya. Nanti bisa dilihat itu memang agama penjajah atau tidak. Ya. Nah, gini. Waktu Belanda masuk di bawah VOC, tadi sudah saya singgung sedikit, Katolik itu praktis di stop. Tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Yang bisa masuk itu apa? Kristen, Protestan. Sehingga mereka itu diberikan kebebasan mendirikan gereja di mana-mana. Nah, termasuk tidak tahu di sini ada perkembangan GKJW apa tidak. Nah, itu mereka itu bisa dikatakan diberikan kebebasan oleh kolonialisme. Nah, mengapa mereka diberikan kebebasan? Karena di Belanda itu Katolik itu ditekan. Nah, otomatis di Belanda ditekan, di koloni pun ditekan. Kalau kita perhatikan Protestan,
di mana-mana pun itu, mereka mendapat tempat-tempat strategis dibandingkan dengan kita, Katolik. Kita itu tadi sudah saya katakan baru mulai masuk 1818. Masuk kembali. Karena 1580 sudah di stop. Apalagi tahun 1602 dengan masuknya VOC itu praktis berhenti. Tidak boleh masuk lagi. Baru masuk lagi tahun 1818. Lalu mulai 1856 masuknya Jesuit, lalu nanti 1900 mulai masuk kongregasi-kongregasi lain dengan pembagian misi itu. Karena di Belanda sudah mulai diberikan kebebasan kepada Katolik. Nah, sekarang Katolik masuk ke Indonesia bukan dibonceng oleh Belanda. Jadi Katolik masuk itu memang permintaan Vatikan supaya kalian bermisi ke Indonesia. Gitu. Jadi beda misalnya nanti nanti sejarah lain juga, negara-negara lain, Amerika Latin dan sebagainya, itu masalahnya persoalannya lain. Kita berbicara di Indonesia. Jadi di Indonesia Katolik tidak dibonceng oleh kolonialisme. Kebetulan karena tahun 1900 ke atas sudah banyak Katolik koloni penjajah, yang penjajah itu sudah banyak Katolik, maka Katolik itu juga para pastornya diberikan uang saku, living cost, diberikan gaji, karena mereka mendidik anak-anak orang Belanda. Jadi sebagai guru mereka diberikan gaji yang memang yang memberikan adalah koloni pada waktu itu. Jadi secara kalau dikatakan agama penjajah, Katolik praktis tidak. Protestan memang dibonceng oleh penjajah, gitu. Karena mereka diberikan fasilitasi. Kalau kita tidak, gitu. Kita semua berdasarkan Vatikan. Jadi Vatikan mengutus kita masing-masing kongregasi. Nah, diutus ya sudah cari dana, kalau punya duit ya silahkan, kalau enggak ya bisa dibantu oleh Vatikan kalau ada. Nah, kalau tidak bisa buat aksi misi. Nah, itulah yang dilakukan oleh banyak kongregasi pada waktu itu, termasuk Karmel, aksi misi. Jadi membuat suatu organisasi misi untuk mengumpulkan dana para misionaris. Gitu. Jadi kita sebagai Katolik bukan tergantung dari penjajah, tetapi tergantung dari Vatikan. Gitu. Jadi itu bedanya kita. Ya, jadi praktis kalau dikatakan Katolik seperti itu, ya kita bisa mengatakan bahwa sejarahnya seperti ini, sehingga kita bukan agama penjajah, bisa dikatakan demikian. Nah, ke waktu itu kebetulan lihat kita sudah sebelumnya sudah ditekan, nggak bisa masuk. Gitu. Jadi karena kebetulan sudah banyak Belanda yang Katolik di Indonesia, baru kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Sebagai anak-anaknya kita wajib memberikan pelajaran, ya toh? Gitu. Sehingga kalau saya misalnya sampai ada beberapa orang itu pernah ke Indonesia, tinggal di Indonesia, sekarang di Belanda. Gitu. Mungkin saya berikan satu contoh, bahkan ada Karmelit. Ada Karmelit itu lahir di Jember, karena orang tuanya dulu bekerja di perkebunan di Jember. Anaknya lahir, nah anaknya tinggi sekali loh. Saya kenal baik anaknya itu. Namanya Romo Leo, Pastor Leo van Wemen. Itu lahir di Jember. Ayahnya kembali ke Belanda waktu selesai koloni. Dia ikut juga kembali ke Belanda. Masuk Karmel, Belanda. Menjadi misionaris di Brasil. Lalu kembali ke
ke Eropa, tapi bukan lagi ke Belanda, tetapi menjadi bibliotekaris di Roma, punya Karmel. Lalu sudah itu dia sakit, mati di Paris. Lalu dimakamkan dari Paris dibawa ke Roma, dimakamkan di Roma. Jadi bukan di Belanda dimakamkan. Nah itu hidupnya luar biasa itu. Lahir di Jember, kembali ke Belanda, misionaris ke Brasil, kembali ke Roma, mati di Paris, dimakamkan di Roma. Ada yang mau seperti itu? Nah silakan. Nah lihat itu. Jadi ada juga kalau misalnya saya bertemu di Belanda atau apa itu, kalau dia tahu ini orang dulu Indonesia, oh saya dulu pernah di sini, di Jawa Tengah, di sini, orang tua saya dulu di sini. Kamu sudah pernah ke Indonesia belum? Belum. Ya udah datang ke Indonesia aja, saya bilang gitu. Ya. Jadi mereka sudah sebenarnya Katolik pada waktu itu. Jadi sudah banyak Katolik. Nah kita sebagai imam atau apa yang punya sekolah, maka kita juga mendidik anak-anak mereka. Maka pada waktu itu kita dalam kongregasi itu, dalam ordo, ada yang sekolah berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Cina, ada yang berbahasa pribumi, nah bahasa tempat lokal. Gitu. Nanti setelah kemerdekaan baru berubah lagi, lama-lama berubah. Sekarang sudah semua bahasa Indonesia. Tapi kalau sebelumnya itu dibagi-bagi dulu. Coba nanti lihat buku itu, halaman berapa itu, ada statistiknya semua itu. Jadi misalnya Karmel mendirikan sekolah, itu bahasa apa? Ada langsung di situ. Jadi nanti lihat di situ, oh iya, memang kalau kita perhatikan Karmel itu misi pertama itu mendirikan jauh lebih banyak sekolah untuk orang lokal. Jauh lebih banyak. Nah itu berarti bahwa kita ini bukan agama penjajah gitu. Jadi kalau agama penjajah tidak akan mendirikan sekolah. Mereka tidak mau, akan anak-anak yang lokal itu tidak mau dididik, berpendidikan. Kalau bisa ya supaya mereka jangan berpendidikan, supaya kita bisa koloni terus. Nah itu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, makasih. Terima kasih Romo Edison dengan jawabannya dari Bapak Efik Suhadi. Bapak Ibu semakin kesini sebetulnya semakin menarik, tetapi sayang waktunya ini sudah habis. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Maka dari itu sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Romo Edison. Satu lagi yang mau disampaikan oleh Romo Edison. Saya menangani perpustakaan dan di Ordo Karmel di sini di Malang. Jadi saya cari buku tentang Curah Jati. Saya menemukan 2. Ini satu lagi ini. Mana ini kok nggak jalan? Baterainya habis. Nah, satu lagi ini. Masih punya enggak buku ini? Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan 1 Agustus 1956, 1 Agustus 1996, Panca Windu. Nah, kalau misalnya seperti ini, saya tidak menyalahkan siapapun ya, tapi kita lihat berdasarkan data historis. Ini bagus untuk diperhatikan, supaya kita juga kalau menulis sesuatu diperhatikan data historisnya. Nah sekarang ini dasarnya apa? Kita tidak tahu. Tapi kalau tadi saya katakan, lihat baptisan pertama itu tahun 1945. Nah di Curah Jati. Itu secara sporadis tadi saya lihat, bisa jadi sebelumnya ada. Ya, berarti kan sudah sebelum ini. Gitu. Jadi kita lihat bukti fisik yang paling kuat dalam gereja kita adalah lihat buku baptis. Gitu. Itu yang paling kuat. Jadi tidak usah bingung. Kita sudah punya data historisnya. Ya. Nah, ini
Sekali lagi saya tidak menyalahkan siapapun, berdoa dengan ini juga tidak masalah, itu malah baik, tetapi kita supaya punya dasar gitu ya Bapak Ibu. Itu. Makasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, dan akhirnya kita tahu yang generasi saat ini tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa baptisan itu sebelum tahun 56. Jadi nanti siapapun yang akan menyusun buku sejarah tentang gereja kita mohon untuk dipirsani kembali. Baik, untuk selanjutnya kami akan memberikan semacam sedikit kenang-kenangan kepada pemateri semuanya saja. Jadi termasuk bruder nanti silahkan untuk maju, kepada panitia silahkan untuk menyiapkan souvenir yang akan diberikan. Monggo Romo Edison, Romo Karol dan juga Romo Jaya dan tim Romo Dedi